Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Gimana nih kabarnya sahabat Pramita? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Senang sekali rasanya kita bisa hadir kembali dan menyapa sahabat Pramita semua dalam acara Healthy Talk Live in Instagram pramitalab.id dengan tema autoimun gak cuma lupus saja. Bersama saya, Aditi Karyani yang akan menemani sahabat Pramita semua dalam 1 jam ke depan. Nah, tentunya siang hari ini saya nggak sendirian loh. Saya juga bakal ditemenin sama Dokter Eliza Mirabella. Beliau merupakan dokter yang menangani konseling autoimun di Jakarta. Nah, siang ini kita sudah bertemu dengan narasumber kita. Langsung saja kita sapa. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Ade. Gimana? Apa kabar, dokter, untuk siang hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Ade. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, saya juga dengan kabar baik ya, dok ya. Semoga kita juga semangat dan juga happy sampai dengan 1 jam ke depan. Amin. Nah, mungkin dokter juga bisa menyapa terlebih dahulu nih dok untuk sahabat Pramita yang udah bergabung dan menyaksikan live Instagram kita di siang hari ini. Baik, selamat siang sahabat-sahabat Pramita. Semoga siang hari ini semua bersemangat mengikuti Healthy Talk kami di live IG ya. Oke, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya juga bakal spill nih satu lagi keseruan kita siang hari ini. Selain kita bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga sharing pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat, kita juga bakal bagi-bagi hadiah untuk 3 orang sahabat Pramita yang akan diumumkan di akhir acara nanti. Hadiahnya apa sih? Hadiahnya yaitu berupa top up e-wallet senilai Rp100.000 dan juga e-voucher senilai Rp250.000 yang dapat digunakan di seluruh di cabang Pramita mana aja. Jadi, pastikan sahabat Pramita nggak kemana-mana ya. Ikuti terus acara Healthy Talk kita siang hari ini sampai dengan akhir acara nanti. Nah, dokter, tema kita siang hari ini sangat menarik nih dok, tentang autoimun gak cuma lupus aja. Tapi sebelum masuk ke materi pemaparan, boleh dong dok, di-spill sedikit aja sebenarnya apa sih penyakit autoimun itu? Nah, autoimun ini penyakit di mana sistem kekebalan tubuh itu seperti linglung gitu ya. Jadi dia bukannya menyerang benda asing yang masuk ke dalam tubuh, tapi justru menyerang sel organ tubuhnya sendiri. Nah, ini bisa menimbulkan peradangan ya, jadi kondisi tubuh si pasiennya kemas biasanya. Baik. Nah, dokter kebetulan nih tanggal 10 Mei kemarin juga memperingati Hari Lupus Sedunia ya, Dok ya. Sebetulnya lupus ini penyakit Ya, seperti betul. apa sih, Dok? Nah, lupus ini salah satu jenis penyakit autoimun yang lebih dulu booming dibandingkan jenis autoimun yang lain. Istilah lupus ditemukan oleh seorang dokter dari Prancis ya sekitar abad ke-19, kalau nggak salah tahun 1871 ya. Gejala khasnya itu muncul di ruam di kulit menyerupai kupu-kupu. Kemudian disertai dengan gejala nyeri pada sendi, demam berulang yang demamnya ringan-ringan sih, tapi nggak diketahui penyebabnya apa. Nah, yang paling mengganggu biasanya nyeri-nyeri sendi dan kekakuan gitu ya. Nah, apa namanya lupus ini itu apa ya sangat ditakuti pada saat itu ya. Karena apa? Karena lupus ini bisa menyerang ke berbagai organ, mulai dari otak, kulit, tulang, ke ginjal gitu kan. Jadi zaman dulu tuh orang-orang tuh masih nganggap ini suatu penyakit apa ya, penyakit yang sangat berbahaya gitu ya, sangat mengerikan. Dan biasanya dijauhi juga orang-orang yang menderita penyakit seperti ini. Jadi kondisinya juga semakin lama dan biasanya tingkat kematiannya tinggi. Untungnya di zaman sekarang ini kan sudah ada obat-obatannya ya, jadi bisa lebih dikendalikan. Nah, mungkin mengapa kita juga mengangkat tema untuk autoimun itu bukan hanya lupus, karena mungkin untuk masyarakat awam atau mungkin masyarakat luar juga autoimun tuh taunya lupus aja ya, Dok ya. Iya betul. Sama kayak orang bule mungkin kalau kita bilang Indonesia taunya Bali aja gitu ya. Mana kali ini autoimun dibilangnya lupus aja gitu. Padahal enggak ya ada banyak jenis autoimun. Saat ini sudah mencapai hampir 150 jenis autoimun yang ditemukan. Oh, ada banyak ya, Dok ya, betul. Ada banyak ya. Oke, baik. Nah, itu tadi pengertian dari autoimun dan juga lupus ya, sahabat Pramita. Dokter juga tadi mengatakan untuk lupus itu salah satu jenis autoimun. Berarti kalau misalkan untuk autoimun itu sendiri, tadi ada lebih dari 150 ya, Dok ya. Iya betul. Kalau misalkan untuk jenis yang paling sering ditemuin di Indonesia itu apa, Dok? Nah, banyak sebetulnya, tapi yang mungkin sering dibahas gitu ya itu tentang autoimun
phospholipid syndrome atau pengentalan darah kalau orang awam bilangnya ya. Kemudian Sjorgen syndrome, kalau Sjorgen syndrome itu kondisi di mana cairan-cairan tubuh itu jadi mudah mengering gitu. Kemudian ada juga rheumatoid arthritis atau orang awam biasanya sebutnya rematik gitu ya. Itu jadi sendi-sendinya biasanya bengkak, nyeri di bawah jam berjalan, seperti itu gejalanya. Kemudian ada vitiligo ya mungkin udah tahu ya, mungkin jadi putih-putih kulitnya itu ya. Nah, kemudian ada juga skleroderma itu justru terbalik, jadi kulitnya akan lebih menebal dan berwarna gelap. Jadi seperti itu. Jadi macam-macam tergantung dari organ tubuh yang diserang oleh si antibodi itu. Baik. Nah, dokter untuk selama menangani pasien autoimun nih, dokter ada cerita menarik gak sih dok untuk selama menerima konseling pasiennya? Kebetulan kalau misalkan untuk dokter sendiri udah di konseling autoimun ini udah berapa lama dok? Em, dari tahun berapa ya? 2018 mungkin ya. Cukup lama ya dok ya? Nah, kalau misalkan untuk cerita menariknya apa nih dok selama konseling pasien? Mungkin bukan menarik, lebih ke mengharukan ya. Soalnya biasanya kalau pasien datang ke saya itu kan awalnya seperti apa ya, seperti kondisinya lagi nggak bagus gitu ya. Ada salah satu pasien tuh laki-laki, dia menderita penyakit ankylosing spondylitis. Jadi biasa antibodinya itu menyerang ke tulang punggung dan apa namanya daerah pangkal paha gitu ya, dan kena situ jadi kaku. Jalannya seperti robot, jadi kalau jalan tuh seperti diseret-seret gitu. Kebetulan dia nggak punya keluarga, jadi kalau mana-mana tuh harus sendiri, turun naik bus gitu ya sendiri, dia pergi ke klinik bolak-balik bolak-balik. Saya kesian ngelihatnya, nggak tega, tapi ya apa ya, saya lihat kegigihan dia untuk bisa sembuh itu sangat memotivasi ya. Itu sering saya ceritakan ke pasien-pasien saya yang lain gitu. Lihat nih bapak ini gitu kan, dia apa maksudnya nggak menyerah gitu ya, walaupun saat itu memang rasanya sepertinya payah sekali gitu untuk pergi berobat gitu. Nah akhirnya terakhir saya ketemu dia itu dia sudah bisa berjalan normal, hanya saya pakai tongkat ya, tapi itu kan sudah perkembangannya sangat baik. Kemudian cerita pasien yang lainnya, mungkin cerita pasien anak ya, ini cukup menyedihkan ini sih. Ini pasiennya pasien di luar kota, jadi konselingnya secara online gitu ya. Dia tadinya dari umur 1 sampai 4 tahun baik-baik saja, anak perempuan. Kondisinya malah sehat, lincah gitu ya, suka lari-larian gitu. Tapi di usia 5 tahun tiba-tiba kakinya melemah, bahkan naik tangga pun nggak bisa. Jadi dia harus naik tangga tuh harus merangkak gitu ya. Nah itu orang tuanya pasti sedih sekali dan dia konsultasikan ke saya, curhat gitu ya. Terus dia juga saya anjurkan untuk ke dokter-dokter spesialis yang berkaitan dengan itu. Tentu dia pelan-pelan ya, karena memang apa orang tuanya ini benar-benar konsen dengan anaknya, benar-benar diperhatikan, kemudian dibikin happy nih anak, dibikin semangat terus, dikasih makanan-makanan yang sehat gitu ya. Akhirnya sekarang sudah bisa berjalan normal lagi, sudah bisa remisi gitu ya. Itu sangat Baik. menyenangkan buat saya. Dokter itu kalau dengar pasiennya ada perubahan yang apa ya, perubahan signifikan, perubahan yang apa, dia benar-benar jadi bisa bersikap, biasanya bisa sembuh lagi, bisa beraktivitas dengan normal lagi, itu sangat membahagiakan sebetulnya. Jadi dokter juga bahagia ya, jadi melihat Iya perkembangannya betul. dia, mulai dari yang nggak bisa, sekarang juga jadinya bisa gitu ya dok ya. Iya betul. Wah, sepertinya pembahasannya semakin menarik aja nih, sahabat Pramita. Pasti ingin mengetahui juga lebih banyak tentang autoimun itu apa. Baik dokter, mungkin kita bisa mulai aja kali ya ke pemaparan materinya. Dokter juga bisa menjelaskan lebih detail terkait apa itu autoimun, jenis autoimun, dampak, dan juga terapi lainnya. Baik dokter, Baik. untuk pemaparannya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Mbak Ade, terima kasih. Sebelumnya saya berterima kasih juga pada Pramita yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing mengenai autoimun siang hari ini ya. Saya sebetulnya bukan pakar autoimun, masih banyak yang lebih pakar dari saya. Hanya kebetulan banyak bertemu pasien autoimun yang ingin konseling ya, yaitu konsultasi sekaligus curhat dengan saya. Memang kalau untuk penyakit autoimun ini bukan penyakit yang habis konsultasi, diperiksa, terus langsung kasih obat, habis itu pulang, nggak bisa seperti itu. Dia harus dipantau terus-menerus. Dan sebagai dokter ya, saya harus mendengarkan curhatan mereka setiap waktu ya. Jadi saya biarkan mereka untuk cerita apa sih kendala-kendalanya setiap harinya. Apa yang bikin mereka tuh nyeri badannya pakai obat ini cuma sembuh sebentar dok, kemudian kok rasanya nyeri lagi, nggak enak lagi gitu kan. Ya itu terus dipantau, terus di apa ya, dikasih semangat, dikasih motivasi agar dia bisa apa ya, perlahan-lahan nanti menuju kesembuhan, karena memang harus sabar ya dalam menangani penyakit ini penyakit jenis penyakit kronis.
Dan biasanya sih akan terus dipantau perkembangan penyakitnya sampai dia mencapai remisi. Ini saya akan sharing dengan sahabat-sahabat Pramita semua pengalaman dan pengetahuan saya. Semoga bermanfaat. Oke, definisi dari autoimun sendiri tadi ya seperti saya sampaikan. Jadi ada kesilapan dari antibodi dalam mengenali organ tubuh sebagai benda asing yang harus diserang. Jadi dia itu menyerang sel-sel tubuh yang ada di badannya sendiri dan tidak apa ya namanya tidak terorganisir. Maksudnya kita nggak tahu nih si apa antibodi ini yang menyerangnya kemana gitu ya. Jadi setiap setiap individu bisa berbeda-beda gitu kan. Etiologinya belum diketahui penyebab pastinya, namun para peneliti dan para apa ya para ilmuwan-ilmuwan, dokter-dokter itu mengkaitkan dengan unsur genetik. Nah, hanya saja memiliki faktor risiko genetik belum tentu menjadikan seseorang itu pasti mengidap autoimun. Jadi kalau misalnya ada orang tua nih yang kena autoimun, belum tentu anaknya akan autoimun juga gitu ya. Harus ada faktor pemicu dari luar, itu faktor eksternal ya. Antara lain seperti stres berlebihan atau stres kronis, infeksi virus dan bakteri, terpapar bahan-bahan kimia berbahaya. Biasanya kalau wanita kan suka pakai kosmetik, skincare atau apa yang mungkin takutnya berbahaya gitu ya. Itu kalau di orang biasa nggak apa-apa, tapi kalau di orang autoimun dia bisa jadi pemicu. Kemudian kekurangan vitamin tertentu, misalnya vitamin D biasanya sih. Kemudian juga paparan sinar matahari pun bisa jadi faktor pemicu. Ya, seperti itu. Penyandang autoimun itu lebih banyak wanita, 4 banding 1 lah ya. Itu kenapa gitu ya? Belum belum tahu sebetulnya, belum jelas sih penyebabnya apa. Ini juga sedang dicari oleh para peneliti karena kalau kita tahu sebabnya akan mudah juga untuk mencari obatnya. Tapi peneliti mengkaitkan dengan pertama hormon estrogen. Wanita kan hormon estrogennya tinggi ya, dan itu sifatnya tidak stabil. Kemudian wanita memiliki kromosom XX. Nah, jadi kalau dia di ininya kalau seandainya si genetik dari autoimunnya itu melekat pada kromosom X, kalau di wanita akan 2 kali resikonya daripada yang pria. Kalau pria kan XY ya. Kemudian selain itu wanita itu memiliki autoantibody yang lebih tinggi daripada pria. Autoantibody ini adalah kemampuan wanita untuk meningkatkan antibodinya agar tidak tertular infeksi itu nama pada saat lagi hamil ya. Nah, wanita juga lebih sering terpapar dengan bahan-bahan sintetik atau kimia seperti skincare, kosmetik, deterjen gitu ya. Kadang-kadang kan wanita tuh suka banget ganti-ganti skincare, ganti-ganti kosmetik, tapi nggak ngeliat dulu isinya itu apa gitu. Apakah ini berbahaya atau enggak? Padahal ada beberapa bahan itu bisa mempengaruhi hormonal, juga bisa menyebabkan apa ya gangguan pada autoimunnya gitu ya, seperti misalnya paraben, formaldehid dan sebagainya. Wanita juga lebih rentan stres atau apa gampang baper gitu ya. Terus saya minum dulu ya, izin. Boleh dokter, boleh silakan. Santai aja ya dok ya, kita di sini ya santai untuk Ya, sharing-sharingnya. oke, jadi tadi udah dibilang ya autoimun itu banyak jenisnya. Saat ini udah ditemukan sampai 150 jenis ya. Secara umum sih dia kebagi dua. Ada yang bersifatnya sistemik, itu tadinya yang rematik autoimun ya, seperti lupus, rheumatoid arthritis, Sjorgen syndrome, terus antifosfolipid syndrome. Artinya penyakit ini menyerang ke beberapa organ tubuh, nggak cuma satu. Tadi kayak lupus kan dia bisa ke kulit, bisa ke otak, bisa ke tulang gitu ya, ke ginjal. Jadi ini lebih menyeluruh gitu ya. Kemudian yang kedua itu spesifik organ, yaitu organ yang autoimun yang menyerang organ tertentu aja. Misalnya kalau dia menyerang ke pankreas kita sebut dengan diabetes mellitus tipe 1. Kalau dia menyerang tiroid disebutnya Hashimoto atau Graves' disease. Ini tergantung apa penemunya nih namanya ya. Terus kemudian kalau menyerang ke usus disebut dengan celiac disease. Kemudian kalau ada juga yang menyerang ke kulit namanya vitiligo dan masih banyak lagi. Gejala umum autoimun sih sebenarnya spesifik ya setiap jenis autoimun tuh punya gejala sendiri-sendiri gitu. Tapi yang paling umum mungkin demam berulang, letih yang berlebihan gitu. Jadi seperti misalnya dia cuma nyuci aja tiba-tiba udah kecapean, terus dia cuman mungkin menyapu dia udah aduh udah lemes banget gitu ya. Cuma sebentar-sebentar tuh udah gampang lemes. Ada kalanya juga seperti ini misalnya paginya itu dia seger aja, seger rasanya seger kayaknya kondisinya fit gitu. Tapi tiba-tiba siangnya dia
lemes gitu, nggak bisa, bahkan bisa jadi bisa nggak bisa bangun dari tempat tidur. Kemudian nyeri sendi, sulit konsentrasi yang kita sebut dengan brain fog ya. Bisa juga ada masalah pada kulit atau ruam-ruam itu yang tadi saya sebut ruam. Kemudian kalau untuk celiac disease biasanya ada gangguan di pencernaan seperti diare berulang atau nyeri perut. Jadi tergantung dari organ tubuh yang diserang oleh si antibodi itu. Kemudian cara mengetahui seseorang itu mengetahui seseorang itu menderita autoimun atau enggak, biasanya si dokter akan melihat dari gejala klinisnya dulu. Jadi berdasarkan anamnesa gitu ya, lihat dari anamnesa gimana nih dia sesuai nggak dengan kriteria umum autoimun. Kemudian arahnya kemana nih ke autoimun yang mana gitu ya. Yang kedua akan dilakukan pemeriksaan laboratorium juga pemeriksaan penunjang lainnya. Biasanya untuk pemeriksaan laboratorium itu apa ya? Setiap setiap jenis autoimun itu beda-beda gitu ya, nggak sama. Jadi seringkali nih ada pasien datang ke saya, tiba-tiba tuh karena mungkin di internet sudah banyak informasinya ya. Jadi mereka tiba-tiba datang terus ngasih hasil lab. Dok, kayaknya saya kena lupus deh gitu. Terus bahkan ada yang suka ngomong, dok, kira-kira umur saya berapa lama lagi gitu kan ya. Aduh, jangan gitu dulu dong, saya dokternya aja belum tahu ya, belum lihat gitu. Terus rupanya dia ngasih anates, tes yang namanya anates itu biasanya untuk jenis mati imun seperti lupus, Sjögren, skleroderma, polymyositis gitu kan ya. Dan jadi itu tapi sebenarnya kalau anaknya itu positif belum tentu dia menderita autoimun. Nah, kalau maaf nih. Kemudian kalau anaknya negatif pun belum tentu dia tidak mengidap autoimun. Jadi pemeriksaan lab itu harus atas anjuran dokter. Nah, untuk terapi autoimun itu biasanya dengan pengobatan tunggal. Pengobatan tunggal itu udah belum ada gitu ya. Seperti kalau flu kan ada obat, kalau autoimun belum ada. Cuman kabar baiknya penyakit ini sudah bisa dikendalikan kan mengobati sesuai gejala yang ada. Misalnya dengan obat-obatan antiinflamasi atau imunosupresan, kemudian obat-obatan yang mengurangi gejala lain. Ya, pasien juga sangat dianjurkan untuk menjalani pola hidup sehat, pola diet autoimun, kemudian manajemen stres yang baik ya. Yang paling penting banget sih harus rajin kontrol. Tuh. Oke, baik. Terima kasih dokter atas pemaparan yang udah disampaikan. Informatif sekali ya dok ya, mungkin karena sahabat Pramita juga mungkin banyak yang misinformasi mungkin ya dokter ya, karena kan sekarang udah ada Google, udah ada TikTok, mungkin udah ada Instagram juga ya dok ya. Iya betul. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mari kita saksikan video informasi berikut ini. Sahabat Pramita, telah hadir aplikasi Pramita Mobile yang dapat di-download di App Store maupun Play Store yang dapat memudahkan sahabat Pramita semua untuk memesan pemeriksaan di lab klinik Pramita di mana saja. Baik dokter, sesuai janji saya, tadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita membacakan pertanyaan yang ada di kolom komentar, mungkin saya izin bertanya ya dok ya. Iya boleh, Mbak Ya, Ade. sekalian kita juga sharing-sharing ya dok ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan untuk penyakit autoimun ini bisa dicegah nggak sih dok sebetulnya? Karena kita belum tahu penyebabnya apa ya, jadinya mungkin untuk mencegah mencegahnya itu juga agak sulit ya. Tapi biasanya nih, misalnya kayak tadi saya bilang, orang tuanya punya penyakit autoimun atau keluarganya ada yang menderita autoimun, anak-anaknya atau mungkin ya yang di sekitarnya itu ya mungkin sudah mulai harus menjaga pola hidup sehat, olahraga misalnya, kemudian diet yang seimbang, manajemen stresnya harus baik.
Kemudian berhati-hati dalam memilih aneka produk rumah tangga ya seperti deterjen tadi, skincare, kosmetik. Biasanya nih apa anak-anaknya itu dianjurkan untuk makanan-makanan yang sehat ya seperti sayuran, buah-buahan gitu. Lalu ada aktivitas-aktivitas yang apa menyenangkan dia gitu ya, aktivitas mungkin olahraga atau apa basket, renang, apa yang bikin dia aktivitasnya tuh di luar gitu ya. Jadi apa aktif terus gitu. Nah, itu mungkin bisa membantu mencegah dari timbulnya autoimun. Yang kemudian dijaga betul juga agar tidak terkena infeksi. Ya, kalau tubuhnya sehat kan mungkin infeksi juga akan lebih minimal untuk terserang infeksi tertentu gitu ya. Ada banyak sekali autoimun itu pemicunya itu adalah influenza sih, penyakit influenza atau apa faringitis kayak batuk gitu ya, batuk pilek pada anak-anak itu nantinya bisa bikin jadi pemicu autoimun gitu seperti itu. Jadi kalau memang orang tuanya ini ingin mencegah itu lebih baik dari awal sudah dijaga benar anak-anaknya jangan sampai terkena jangan sampai terkena penyakit-penyakit seperti itu ya yang akhirnya nanti bisa jadi pemicu autoimun. Nah, ya seperti itulah. Jadi kalau misalkan tadi kan dokter juga bilang ya, kalau misalkan untuk usia itu biasanya kan 15 sampai 45 ya dok ya? Iya betul usia subur lah ya, Iya. terutama wanita ini. Nah kan terutama perempuan juga ya dok ya, kan perempuan juga banyak ya yang menggunakan skincare, kosmetik gitu-gitu ya dok ya. Iya benar. Tapi Nah itu kalau mesti misalkan hati-hati. untuk kandungan skincare atau kosmetiknya yang paling harus dihindari itu apa dok biasanya? Yang saya tahu sih itu paraben itu kan mengandung apa kata dia punya efek terhadap hormon hormon estrogen, kemudian dia juga punya efek terhadap susunan saraf pusat. Kemudian ada lagi juga formaldehid ya formaldehid itu apa ya termasuk yang untuk bikin formalin itu kan dari situ. Itu sering dijadikan pengawet untuk kosmetik karena memang dia tahan lamanya lumayan ya bisa 2 tahunan 3 tahunan gitu. Jadi saya perhatikan biasanya kosmetik atau produk-produk yang mengandung eh, zat-zat tadi itu tuh jadinya tuh lebih tahan lama memang sampai bertahun-tahun pun aman-aman aja. Nah, untuk sekarang ini para wanita berharap hati-hati gitu. Jadi sering-sering melihat labelnya gitu ya, label dari kosmetik tuh kira-kira mengandung zat-zat tersebut nggak sih gitu. Kan termasuk merkuri juga itu sangat bahaya ya. Itu bisa jadi pemicu autoimun. Coba dilihat dulu ini ya, dilihat kira-kira nih bahaya nggak ya? Kalau bahaya jangan dipakai karena itu banyak sekali terutama dalam lipstick. Kebayang tidak lipstick itu kan bisa tertelan pada saat kita minum atau makan gitu ya. Jadi lebih baik diperhatikan isinya kandungan kosmetik. Jangan asal beli terus udah langsung asal pakai gitu ya. Tapi juga dilihat apa aja sih kandungan dari skincare atau kosmetik tersebut. Kalau deterjen itu misalnya Slash ya. Slash itu dia eh, ada yang bilang sih mengandung zat-zat apa kanker. Tapi itu juga masih dalam perdebatan sih. Tapi tetap aja kita lebih baik hati-hati kan ya. Deterjen ini ada di banyak tempat di sampo, di sabun dan sebagainya. Mungkin di orang biasa, di orang normal sih nggak apa-apa. Tapi buat orang-orang yang punya genetik autoimun itu bisa berbahaya seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Tapi kalau misalkan untuk penyakit autoimun ini bisa menular gak dok? Misalkan kita deketan nih sama penyintas autoimun atau misalkan yang lagi ada dampak autoimun. Ya ini pernah ada cerita dari pasien saya ya. Dia kebetulan mau acara outbound gitu ya. Dia sering nggak masuk ke kantornya, tapi waktu ada acara outbound diminta sama bosnya datang dong gitu. Masa kamu nggak pernah kumpul-kumpul nih sama teman-teman yang lain gitu. Ya sudah dia datang lah ya. Dia ingin datang gitu. Tapi karena dia terdiagnosa lupus. Jadi nggak ada mau teman-temannya yang mau satu mobil sama dia gitu. Masih dianggap wah ini serem nih penyakitnya gitu ya. Padahal penyakit autoimun sama sekali tidak menular ya, baik itu lewat udara, mau lewat cairan, apalagi lewat bersentuhan seperti itu gitu ya. Karena ini adalah ulah dari antibodi sendiri, jadi hanya menyerang tubuh secara personal. Oke, jadi memang secara personal ya dok ya, jadi lebih ke habitnya atau mungkin lebih ke makanan atau minuman yang dikonsumsi. Kalau misalkan tadi kan dokter ada mengatakan bahwa kalau misalkan autoimun ini katanya ada flare atau kayak ada kupu-kupu gitu kan ya, itu yang Ah, lupus ya dok ya. itu yang lupus, ya Ya, betul. kalau misalkan yang ada kupu-kupu gitu, itu bisa menular juga nggak dok? Enggak, ya sama kayak itu kan apa, ruam yang berbentuk seperti kupu-kupu itu kan sebenarnya gejala dari si autoimun yang kambuh itu sebenarnya reaksi peradangan itu. Jadi itu juga nggak menular ke siapapun ya. Jadi itu hanya orang yang sedang menderitanya aja yang merasakan itu.
Oke, terima kasih dokter. Terus kalau misalkan untuk penyakit autoimun ini bisa nggak sih dok disembuhkan? Mungkin ada sahabat Pramita yang juga lagi ikhtiar, atau misalkan ada sahabat Pramita yang juga lagi kena dampak, atau misalkan ada gejala-gejala autoimun. Bisa nggak sih dok kalau misalkan ini disembuhkan dan berapa lama biasanya? Nah, belum ada obat yang bisa menyembuhkan autoimun ya. Cuman dari hasil penelitian dan jurnal-jurnal kesehatan itu mengatakan bahwa penyakit ini bisa dikendalikan. Biasanya dengan pemberian obat-obatan seperti antiinflamasi, imunosupresan ya, kemudian mungkin kortikosteroid juga. Nah, semakin dini seseorang diketahui dia menderita penyakit autoimun, akan semakin mudah untuk dikendalikannya. Nah, kita biasanya sebutnya itu dengan remisi ya. Remisi itu adalah keadaan di mana seseorang itu bisa beraktivitas normal baik dengan obat ataupun tanpa obat. Oke, tapi kalau misalkan untuk remisinya misalkan sudah selesai, tapi kalau misalkan dia muncul lagi ada bisa kemungkinan untuk terkena lagi nggak dok? Bisa, bisa karena ya ini kan berhubungan dengan antibodi ya. Anggap aja seperti punya penyakit flu. Kalau kita sembuh dari penyakit flu kan bukan berarti kita akan sembuh seumur hidup nggak pernah sakit flu lagi gitu. Bisa jadi kalau seandainya ada pemicunya itu bisa muncul lagi flare-nya. Cuman yang diuntungkan kalau orang yang sudah pernah mengapa ya namanya melakukan terapi sampai ke dia remisi, untuk remisi yang berikutnya akan lebih mudah karena sudah tahu polanya. Ya kan, oh saya kalau saya remisi lagi nih saya harus banyak istirahat nih, saya harus menghindari makanan ini nih, saya harus misalnya harus mulai lagi nih obat yang kemarin udah di stop misalnya gitu, saya konsultasi lagi ke dokter dok, saya kok kumat lagi nih, saya mulai lagi flare-nya gitu ya. Nanti dokter akan memberikan lagi obat-obatannya dan itu akan lebih cepat jadinya dibandingkan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan benar-benar dari awal ya. Jadi mungkin untuk kalau misalkan ada lagi untuk remisi selanjutnya atau yang kedua dan ketiga, itu mungkin bisa lebih mudah kali ya dok ya. Iya, jadi lebih mudah karena sudah tahu polanya gitu ya. Misalnya si pasien-pasien ini pintar pasien autoimun tuh pintar-pintar, jadi sudah langsung tahu oh saya tuh mesti begini-begini, saya harus begini gitu ya. Saya harus jaga nih pola hidup saya. Saya harus olahraganya nggak boleh yang berat-berat gitu ya. Kalau olahraga untuk autoimun tuh harus diatur tergantung dari level dia penyakitnya gitu. Kalau dia kondisinya lagi remisi, lagi berat, lagi parah gitu, nggak boleh yang berat. Paling hanya mungkin sambil duduk atau sambil tiduran gitu olahraganya seperti itu. Dan kadang-kadang kalau terlalu berat malah bikin penyakitnya malah tambah tidak bagus gitu ya. Misalnya lagi nyeri-nyeri tubuhnya nih, terus dia olahraga kan malah tambah nyeri nanti jadinya. Jadi, tapi kalau pasien autoimun yang sudah pernah mengalami itu, kemudian mencapai remisi, untuk yang kedua kalinya dia udah paham harus seperti apa. Itu yang menyenangkannya seperti itu. Maksudnya ya, jangan khawatir lah gitu ya, karena penyakit autoimun masih bisa dikendalikan. Kalau misalkan untuk penyintas autoimun, kalau misalkan dia mau merencanakan kehamilan itu boleh gak dok? Boleh banget, jadi jangan takut ya. Walau memang banyak nih yang suka datang ke saya nangis-nangis bilang, dok saya mau nikah nih, taunya saya terdiagnosa autoimun, misalnya seperti itu. Nggak apa-apa kok gitu. Banyak pasien autoimun yang bisa hamil normal dan ya sehat-sehat aja sampai sekarang anaknya pun sehat-sehat aja gitu ya. Jadi pasien autoimun tuh boleh merencanakan kehamilan, hanya saja perlu dikonsultasikan dulu dengan dokter yang merawat dan dokter kebidanan. Bila kondisi autoimunnya masih sering kambuh, biasanya ditunda dulu. Gitu ya, ditunda sampai dia benar-benar sudah stabil. Kalau seandainya dia masih sering kumat, misalnya sering flare, itu jangan dulu deh gitu. Karena pada saat hamil kan biasanya hormonalnya jadi tidak stabil ya. Udah gitu ada beberapa obat-obatan autoimun itu yang berbahaya untuk janin. Jadi jangan sampai berbarengan gitu ya. Jadi kalau seandainya orang yang sedang merencanakan kehamilan, begitu dia sudah tidak flare lagi, sudah remisi gitu kan, kemudian dia obat-obatannya nanti akan diganti oleh dokternya, diganti yang lebih aman gitu. Kemudian dokter akan membuat aturan dosis yang baru. Oke. Nah, ini juga sangat bermanfaat ya untuk sahabat-sahabat Pramita yang mungkin belum tahu atau kalau misalkan lagi sedang merencanakan kehamilan tapi dia takut mungkin karena dia sedang penyintas autoimun. Jadi Iya, jangan nggak ragu, usah khawatir. Iya, jangan ragu ya untuk sahabat-sahabat Pramita, kita bisa semua bisa merencanakan kehamilan asal dengan dikonsultasikan dengan dokter yang bersangkutan ya, Dok ya. iya betul. Oke, kalau misalkan untuk reaksi awal nih dok, untuk reaksi awal dari penyakit autoimun ini gimana sih dok?
Setiap jenis autoimun beda-beda reaksinya, tapi yang umum pasien biasanya yaitu mengalami demam berulang, walaupun demamnya ini nggak tinggi biasanya sih, cuma demam-demam ya siapa suam-suam gitu. Kemudian tiba-tiba sering lemas, letih yang berlebihan gitu ya. Jadi ya tadi saya bilang, cuman aktivitas sedikit aja dia rasanya tuh capek, kayak orang habis ada yang pasien suka bilang, kok saya kayak habis mengangkat barbel gitu dok, kok kaki tangan tuh keras, hebat banget, pegel banget kram gitu kan. Nah, terus kadang sampai tidak sanggup berjalan atau bangun dari tempat tidur. Kemudian bisa juga hilang konsentrasi. Ini yang lucu ada pasien saya gini, dia naik ke lantai atas, sampai di atas dia berpikir, kapan saya naiknya ya katanya gitu. Jadi konsentrasinya hilang gitu kan. Ada juga mungkin suka cerita itu ya apa, dia taruh kacamata di kepalanya, tapi kemudian dia bingung, kemana kacamata saya ya gitu kan. Biasanya kalau itu terjadi pada orang-orang yang sudah tua gitu, tapi ini masih muda-muda bisa seperti itu gitu loh. Kalau memang untuk penderita autoimun itu kita sebut dengan brain fog ya. Kemudian tubuhnya tuh pegal-pegal sampai nyeri, kemudian macam-macam sih reaksinya awalnya itu kalau penderita autoimun itu tergantung dari organ tubuh yang nanya juga. Oke. Dan Kalau mungkin untuk juga lupus, kalau untuk lupus dan biasanya paparan sinar matahari yang paling sering dikeluhkan tuh yaitu tiba-tiba dia sensitif gitu mukanya jadi nyeri-nyeri terus kemudian timbul ruam ya. jadi memang ruam ya dok ya kalau misalkan untuk lupus. Tapi kalau misalkan untuk autoimun yang lain mungkin beda-beda juga ya tergantung Beda-beda jenisnya ya. gitu. Tapi kalau misalkan untuk reaksi-reaksi awalnya juga ini mungkin berhubungan ya dok ya sama penyakit-penyakit lain. Kalau misalkan dia bingung nih ini apakah ini autoimun atau misalkan ini bukan gitu. Tapi mirip-mirip ya dok ya. Mirip-mirip, bahkan penyakit autoimun itu mirip dengan penyakit yang lainnya. Hanya saja autoimun itu biasanya gejalanya itu lebih kompleks gitu ya. Kalau orang kan sakit kan cuma satu aja gitu. Dan ini bisa di seluruhnya. Di sakit kepala iya, sakit nyeri badan iya, semuanya iya gitu. Nah itu harus curiga ke arah autoimun gitu. Jadi lebih baik dikonsultasikan segera. Kalau memang bukan kan ya alhamdulillah. Tapi kalau seandainya ternyata autoimun jadi segera ditangani gitu. Oke. Tapi kalau misalkan untuk perubahan hormon ya dok, ada nggak sih korelasinya sama penyakit autoimun? Iya betul ada korelasinya. Jadi kayak seperti hormon estrogen itu kan eh, sifatnya tidak stabil ya pada wanita. Jadi biasanya dia akan mempengaruhi respon sistem kekebalan tubuh. Dan ini bisa memicu keparahan dari penyakit autoimun. Karena itu kalau wanita yang lagi hamil atau mungkin pada siklus menstruasi biasanya badannya jadi apa muncul rasa nggak enak gitu ya. Jadi flare, ada kekambuhan dari autoimunnya. Karena itu kalau mau hamil biasanya harus distabilkan terlebih dahulu. Gitu. Baik, tapi kalau misalkan untuk penyakit autoimun ini bisa nggak sih dok kalau misalkan hanya diobati dengan suplemen atau air herbal? Nah, suplemen atau herbal ini kan istilahnya ya apa ya obat tambahan sebetulnya ya. Jadi eh, sangat tidak disarankan sih sebaiknya kalau menurut saya lebih baik fokus dengan obat dari dokter dulu. Obat dari dokter nanti kalaupun nanti mau pakai suplemen misalnya kayak vitamin D itu harus seizin dari dokternya. Maksudnya dokternya yang nanti yang ngasih ini ya. Ada juga suplemen-suplemen soalnya yang berbahaya. Ada kalanya suplemen atau obat herbal itu justru kontraindikasi dengan penyakit si autoimun ini. Ya, misalnya ini ada waktu itu saya pernah dapat tawaran suplemen yang bisa meningkatkan imunitas. Mungkin orang awam berpikirnya kalau autoimun tuh imunnya turun kali ya. Jadi dikasihlah suplemen untuk meningkatkan imunitas. Padahal bukan. Autoimun itu justru si imunitasnya itu error gitu. Jadi kalau dikasih obat-obatan yang meningkatkan autoimun, meningkatkan imunitas malahan bisa berbahaya gitu. Kemudian obat-obat herbal misalnya seperti daun dewa atau kunyit gitu kan, itu suka dikasih itu untuk pasien-pasien dengan pengentalan darah. Katanya ini bagus nih untuk pengentalan darah. Sementara dari dokter juga dia dapat warfarin. Nah, itu dikhawatirkan malah nanti terjadi perdarahan jadinya kan. Sementara kalau obat-obatan yang dari dokter itu kan sudah ada uji klinisnya. Kalau obat-obatan herbal itu biasanya hanya dari testimoni. Jadi lebih baik sih utamakan dulu dari obat dari dokternya. Kalaupun mau pakai misalnya suplemen ataupun obat herbal, boleh nanti konsultasikan nih sama dokternya. Dok, saya kayaknya nih pakai obat ini aja kurang optimal gitu ya. Boleh nggak saya minum ini? Boleh nggak saya minum? Cara minumnya seperti apa? Itu bisa. Karena di kita kan juga sudah ada dokter herbal sekarang.
Oke, jadi memang harus atas dasar dokter juga ya. Jadi jangan Iya. tiba-tiba karena dari orang lain atau dari lingkungan yang menyarankan untuk konsumsi suplemen atau herbal gitu ya dok ya. Iya betul, banyak suka gini. Tuh teman apa saudara saya minum itu tuh enak tuh minum jamu apa misalnya gitu kan tuh dia sembuh tuh gitu. Jangan disamakan orang yang punya penyakit autoimun dengan atau punya genetik autoimun dengan orang normal memang berbeda. Dia mungkin nggak apa-apa, tapi buat di yang ini ya yang orang punya faktor risiko itu bisa berbahaya justru. Jadi lebih baik ya ikuti betul anjuran dari dokternya. Tadi kan dokter bilang katanya kalau misalkan untuk suplemen itu kan vitamin D itu kan nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk penderita autoimun ini, apakah harus atau tidak harus dok untuk konsumsi vitamin D-nya? Sebaiknya sih minum ya, karena vitamin D ini dia sangat berpengaruh pada respon imunitas, respon antibodi. Jadi sangat dianjurkan untuk minum vitamin D. Biasanya kadar vitamin D yang dianjurkan sekitar 30 sampai 45 untuk pasien autoimun lebih baik lebih tinggi dari itu nggak apa-apa gitu kan. Bahkan sebaiknya diminum setiap hari. Terlebih lagi untuk pasien lupus kan nggak bisa kena sinar matahari, jadi lebih baik pakai suplemen dia. Jadi Kekurangan kalau vitamin D. Nah, kekurangan vitamin D juga bisa meningkatkan risiko perkembangan penyakit autoimun soalnya. Jadi minum vitamin D itu sangat penting. kalau misalkan selain lupus itu boleh gak dok kalau kena paparan sinar matahari? Ada yang boleh, ada yang enggak. Jadi memang masing-masing ya per individu. Tapi apa yang boleh sih ya lebih sebaiknya tetap jangan terlalu apa namanya ya harus dilihat-lihat juga gitu kondisi si sinar UV-nya ini, sinar mataharinya ini. Ada juga kan sinar matahari bisa bikin jadi autoimun juga soalnya. Jadi bisa memicu juga. Terutama kalau pada saat lagi flare ya, kalau pada saat lagi flare seringkali pasien-pasien saya tuh bilang, aduh dok saya kok kalau kena matahari kok badannya jadi nggak enak ya, jadi nyeri-nyeri semuanya gitu. Oke, jadi memang kalau misalkan untuk vitamin Jadi D dan juga sinar matahari itu berhubungan ya dok ya? iya berhubungan. Jadi sinar matahari itu apa namanya ya, bisa mengaktifkan vitamin D. Tapi kalau untuk orang-orang autoimun, vitamin D-nya harus lebih banyak. Jadi suplemen vitamin D-nya harus ditambah gitu ya. Kemudian ya mungkin kalau tetap harus sih lebih baik berjemur boleh, tapi mungkin berjemurnya pakai topi atau pakai payung gitu ya supaya tidak terlalu panasnya itu nggak terlalu langsung kena langsung dengan tubuh. Oke, baik. Kalau misalkan untuk dampaknya sih dok, kalau misalkan dampak penyakit autoimun pada tubuh itu apa? Terus kalau misalkan tadi kan soal sinar matahari ya dok ya, kalau misalkan sinar Hmm. matahari berlebih, dampaknya apa ke tubuh? Apakah itu berpengaruh kepada autoimun atau enggak? Ya itu bisa jadi bisa memicu dari autoimunnya. Ya kan kemudian kalau penyakit autoimun ini nggak cepat diobati itu dampaknya bisa merusak dari organ tubuhnya sendiri. Karena kan dia si antibodinya ini kan menyerang sel-sel organ kan. Jadi kalau seandainya tidak ditangani dengan secara cepat gitu ya, nanti dia bisa keburu rusak. Kalau udah keburu rusak akan lebih susah lagi penanganan gitu kan. Jadi dan gejalanya pun akan lagi semakin berat, tingkat keparahan karena juga pasti lebih baik kalau memang sudah punya penyakit autoimun tuh harus rajin kontrol, rajin apa ya maksudnya dikonsultasikan ke dokter. Dan minum obatnya juga mesti teratur ya. Oke, jadi memang kalau untuk dampaknya itu tingkat keparahannya tuh ada yang meningkat dan juga ada yang mungkin membaik juga ya dok ya, Iya betul. tergantung penanganan dininya ya dok ya. Iya betul, kalau semakin dini semakin baik ya. Semakin dini diperiksakan, semakin rajin berobatnya, semakin rajin konsultasinya maksudnya ya. Maksudnya konsultasi ke dokter. Jadi harus apa ya sama dokternya tuh harus maksudnya ya tektokan gitu lah ya. Maksudnya dok saya sakitnya gini-gini itu dikasih obat. Dok saya udah minum obat ini tapi masih nggak enak ya diceritakan lagi ke dokternya. Nggak apa-apa dokter kok senang kok. Yang penting pasiennya sembuh, dokternya pasti ya maksudnya tenang gitu hatinya kan anak suka kepikiran sampai ke bawa ke rumah aduh kasihan pasien yang ini gimana ya gitu kondisinya jadi harus ya maksudnya pasiennya juga selain menjaga dirinya sendiri juga harus banyak bercerita ke dokternya gitu kalau apa yang dia rasakan saat itu supaya dokter juga mengerti jadi dokter juga bisa menyarankan harus bagaimana nantinya seperti itu ya. Oke dokter, kalau misalkan untuk autoimun ini ada nggak sih dok hubungan bisa menyebabkan, sorry, dari COVID itu bisa nggak sih dok menyebabkan autoimun?
Oh, nah iya nih, perhubungan antara COVID-19 dengan penyakit autoimun memang saat ini sedang jadi topik yang ini ya, yang sedang diteliti secara intensif. Karena ini masih baru banget nih ya, baru kemarin beberapa tahun yang lalu kan ya. Biasanya waktu pas kemarin ini memang ditemukan kasus di mana seseorang jadi kambuh autoimunnya gara-gara terkena COVID gitu ya. Nah, ini biasanya peneliti mengkait-kaitkannya dengan karena si COVID ini kan infeksi yang memicu respon imunitas gitu. Pada dia pemicu yang kuat gitu. Jadinya orang-orang yang punya faktor risiko autoimun jadi imunitasnya jadi overreaktif. Jadi muncullah si autoimun ini. Yang kedua, COVID-19 ini bisa menyebabkan respon inflamasi yang kuat yang dikenal sebagai badai sitokin yang juga terlibat dalam penyakit autoimun gitu. Jadinya memang ini ada hubungannya banget ya, cuman masih dalam penelitian ya. Jadi belum bisa berbicara banyak tentang COVID dan autoimun ini. Cuman banyak sih pasien-pasien yang mengeluhnya gitu setelah kena COVID kok jadi flare misalnya gitu atau setelah kena COVID kok jadi timbul atau gejala-gejala autoimun seperti itu. Kalau Ya. misalkan vaksin itu mempengaruhi nggak sih dok? Apakah itu bisa jadi makin tinggi autoimunnya atau gimana? Nah, iya ada kasusnya juga itu setelah divaksin, kemudian dia jadi timbul anti phospholipid syndrome. Tapi para peneliti dan para dokter-dokter itu sepakat kalau fungsi apa ya namanya keutamaan vaksin masih lebih tinggi daripada efek sampingnya. Jadi lebih baik divaksin sih daripada dia nanti tertular COVID malah lebih bahaya gitu efeknya gitu. Kalau terutama untuk orang-orang yang punya faktor risiko autoimun ya. Oke, jadi memang harus lebih berhati-hati juga ya dok ya. Iya betul. Tapi juga mungkin karena kemarin sempat booming juga ya dok ya, karena jadi banyak misinformasi juga ya dok ya terkait vaksin, terkait COVID, soal Iya autoimun ini juga betul, dok. iya ha-ha. Benar. Jadi orang-orang banyak yang ketakutan juga ya. Gitu ya. Memang sih semua kembali ke diri pasiennya sendiri, tapi memang berdasarkan apa ya dari anjuran para dokter dan peneliti, mungkin karena orang yang nggak divaksin tentu akan takutnya nanti terkena dampak COVID-nya malah lebih berat, jadi malah memicu autoimunnya lebih parah lagi gitu. Oke, baik terima kasih ya dokter atas jawabannya. Kemudian ini ada dari kolom chat Instagram bertanya dari @triazuros underscore katanya, apakah lupus selain autoimun dapat disebabkan oleh paparan radiasi sinar ultraviolet? Ya, tadi kan sinar ultraviolet itu bisa memicu autoimun ya. Jadi, tapi bukan hanya lupus. Jadi, yang dia memicu penyakit autoimun. Penyakit autoimunnya jenisnya bisa macam-macam. Nah, itu yang masih dalam penelitian. Jadi, belum bisa ditentukan bahwa, oh, kalau kena sinar matahari ini pasti nanti jadi timbulnya lupus. Bukan seperti itu ya. Bisa macam-macam ininya gejala yang timbulnya. Tapi yang pasti si paparan sinar matahari ini memang bisa menimbulkan penyakit bisa memicu jadi penyakit autoimun bagi orang-orang yang memang sudah ada faktor resiko. Oh, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Joyce .sSSS katanya bertanya, kapan sih sebaiknya kita screening lupus? Kalau screening menurut saya itu kalau sudah ada gejala klinisnya, ya nggak perlu dari misalnya kita nggak ngerasa ada apa-apa, tapi langsung periksa itu nggak perlu. Kalau memang udah ada gejala klinis yang timbul, walaupun hanya mungkin ringan ya, saya sering merasakan demam nih, gitu kan, saya sering gampang letih, gampang capek. Nah itu lebih baik langsung diperiksakan, bukan screening lupus ya, tapi screening autoimunnya karena belum tentu lupus kan. Jadi coba langsung ke dokter dulu. Nanti dari dokter nanti akan ditentukan nih, oh nih kayaknya arahnya kemana. Coba pemeriksaan lab apa gitu. Tapi harus ada gejala klinisnya dulu gitu. Baik. Jadi memang bukan screening lupus ya, tapi ke screening autoimun ya, karena kan itu Iya belum tentu betul. lupus juga ya, Dok ya. Iya benar nanti bisa macam-macam kan ya. Sesuai dengan judul, temanya adalah autoimun itu bukan hanya lupus, tapi autoimun ini ada banyak gitu ya, Dok ya. Iya betul. Selanjutnya ada dari Destarica bertanya katanya bagi yang sudah terkena penyakit lupus dan sudah ada organ yang diserang, bagaimana sih cara penanganan pola hidupnya, Dok katanya? Nah, iya. Jadi kalau untuk yang memang sudah terkena autoimun ya, untuk makanan mungkin tadi yang saya bilang ada diet elimination test ya. Biasanya ini dilakukan selama 5 minggu. Dokter akan menyuruh di minggu pertama pasien itu benar-benar
off dari beberapa uh, jenis makanan yang bisa apa ya bisa memicu autoimun ya, memicu flare gitu kan ya seperti misalnya gluten, kemudian susu ya, dairy milk, kemudian jagung, gula gitu seperti itu. Nanti di minggu yang berikutnya, minggu kedua, ketiga, keempat sampai yang kelima itu mereka bisa boleh minum satu apa makan satu persatu. Misalnya di minggu kedua dia makan jagung aja gitu. Nanti timbul nggak nih flare gitu? Kalau timbul flare berarti dia nggak cocok sama jagung gitu. Kalau ada yang minggu ketiga misalnya dia timbul beli minum dairy milk ya, minum minum susu nih, timbul nggak flare-nya? Oh nggak apa-apa saya minum susu sapi nih nggak apa-apa nih gitu. Berarti dia aman terhadap itu. Itu cara ngetesnya ya, cara ngetes untuk penyakit autoimun yang lain selain celiac disease. Kalau celiac disease kan memang memang sangat dianjurkan untuk menghindari gluten ya. Gluten itu ada di dalam tepung terigu biasanya. Nah kalau yang lain-lain ini cara ngetesnya bisa seperti itu. Jadi apa ada selama 5 minggu itu dia melakukan tes sendiri bisa gitu tapi akan lebih baik kalau ada pantauan dokter nanti dari situ bisa ketahuan nih oh saya tidak boleh makan ini gitu ya kalau dia menghindari itu dan dengan papa pola diet yang seperti itu nanti biasanya akan cepat remisinya kok dan itu dijaga aja terus kemudian ya mungkin hal-hal lainnya ya pola hidupnya olahraga ya tapi olahraganya disesuaikan juga dengan kondisinya kalau dia nggak sanggup lari ya jalan kalau dia bisanya pingin apa fitness, kalau nggak sanggup fitness karena biasanya kan terjadi rematik ya. Eh, nah itu coba yang apa dicari yang lain, maksudnya berenang misalnya itu paling bagus sih untuk pasien rematik autoimun. Oke, jadi lebih ke diet elimination test ya dok ya? Iya betul, bisa seperti itu. Dan ada lagi sih misalnya kalau untuk mencegah flare itu misalnya dengan bisa istirahat yang cukup, minum air putih hangat, lalu menenangkan pikiran. Bisa juga pasien autoimun ini sangat dianjurkan untuk punya hobi ya. Misalnya hobi membaca, hobi menulis, pokoknya yang bisa mengalihkan pikirannya dari stres. Nah, karena penyakitnya itu ya. Misalnya dengan itu bisa juga dengan membaca, menulis, dengan apa crafting gitu itu juga boleh. Oke, jadi untuk sahabat Pramita yang sedang mengalami gejala atau dampak dari penyakit autoimun, atau mungkin udah penyintas nih dari autoimun itu sendiri, jadi jangan khawatir ya, kalian bisa untuk mencari hobi atau mungkin bisa mengalihkan pikiran dengan hal-hal yang lebih positif. Oke, dokter ini ada pertanyaan selanjutnya dari Zahra.Zahwa Aidan bertanya, katanya penyakit lupus kemana-mana harus pakai sunscreen ya dok, terutama yang udah dewasa katanya gitu. Iya lebih baik pakai sunscreen tapi bukan hanya sunscreen ya harus kalau bisa pakai topi atau pakai ini juga pakai apa payung karena sunscreen aja kadang-kadang walaupun dia memang bisa menahan UVA UVB tapi tetap saja harus berusaha juga untuk pakai itunya ya pakai payung misalnya gitu jadi supaya nggak sinarnya itu tidak terkena langsung kadang-kadang walaupun sudah pakai sunscreen tetap aja bisa timbul ruam-ruam seperti itu. Dan kita juga mungkin harus lebih berhati-hati ya dok ya dalam milih sunscreen karena kan mungkin dalam sunscreen kan juga pasti ada kandungan yang kurang Nah, bagus juga ya dok ya. iya betul. Nah itu jadi pilih-pilih juga sunscreen. Saya sangat menyarankan untuk pakai natural skincare ya. Bukan promosi ini bukan. Pokoknya mereknya sih apa aja. Tapi maksudnya natural skincare itu yang bahan-bahannya lebih natural. Ya. Dan kalau bisa jangan yang memakai bahan-bahan sintetik atau kimia. Oke, baik. Terima kasih dok. Selanjutnya ini ada dari Afrina.a.n bertanya katanya, bisa nggak sih kalau misalkan lupus itu diobati sama akupuntur? Nah, iya ya. Jadi ada pengobatan selain pengobatan biasa nih ya, pengobatan dari dokter, obat-obatan, tapi ada juga terapi alternatif. Ya, ini kita sebut dengan terapi holistik keduanya. Jadi ada pengobatan medis konvensional dengan pengobatan alternatif. Sebenarnya pengobatan alternatif ini sangat bermanfaat ya. Walaupun Walaupun apa ya kadang-kadang dokter lebih pingin kalau pasien itu udah deh pakai ini aja pakai obat aja tapi ternyata itu memang nggak ngaruh kalau untuk pasien autoimun. Kadang-kala butuh ada terapi lainnya. Untuk lupus, akupunktur kalau memang yang dituju adalah rematiknya, nyeri-nyeri sendinya itu sangat bagus. Sangat bagus ya. Jadi silahkan nggak apa-apa kalau mau melakukan akupunktur. Oke. Selanjutnya dari I Hendarto bertanya, apakah penyakit lumus itu mematikan dok katanya? Jadi gini ya, semua penyakit autoimun kalau tidak tertangani dengan baik mungkin bisa jadi berbahaya, jadi parah ya. Tapi bukan berarti kalau punya penyakit autoimun itu mungkin ada istilahnya seperti ini ya.
ada istilahnya berarti umurnya mungkin hanya 5 tahun lagi, tapi itu enggak ya. Itu kalau soal umur mah urusan Tuhan. Yang penting kalau dari seseorang yang menderita penyakit autoimun terus berobat aja, terus berikhtiar, optimis untuk bisa remisi itu aja ya. Baik, baik. Terima kasih dokter. Tadi juga sepertinya menjadi pertanyaan terakhir dari sesi Healthy Talk kita pada siang hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu ya, kami juga nggak bisa ngejawab seluruh pertanyaan yang udah diajukan di kolom komentar. Baik, sesuai dengan janji saya di awal, akan ada pengumuman pemenang nih dok untuk tiga sahabat Pramita terpilih. Tapi sebelum untuk pengumumannya, sebelumnya kita akan menyaksikan video informasi berikut ini. Hai sahabat Pramita, hari ini aku akan melakukan general medical check up dari perusahaan tempat kerjaku. Yuk ikutin terus, aku akan melakukan pemeriksaan apa aja sih? Yeay, sekarang tiba giliranku untuk medical check up. Di bagian customer service dilakukan verifikasi biodata dan paket pemeriksaan yang akan dilakukan. Pemeriksaan pertama yang aku lakukan adalah pengambilan sampel darah. Selain ruangan yang nyaman, Pramita Lab memiliki petugas yang ramah, kompeten, dan profesional. Pramita Lab memiliki peralatan yang lengkap dengan teknologi terkini untuk memberikan hasil pemeriksaan sahabat Pramita yang berkualitas tinggi. Pasca medical check up, sahabat Pramita akan mendapatkan penjelasan, saran, dan tindak lanjut dari hasil medical check up yang telah dilakukan. Pramita Lab juga melayani medical check up di lokasi perusahaan sahabat Pramita. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk lakukan general medical check up di Pramita Lab. Nah, saat yang ditunggu-tunggu nih dok oleh sahabat Pramita, saya akan mengumumkan tiga sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan hadiah di siang hari ini. Untuk yang pertama, selamat kepada pemilik akun Atika Chan 2, yang kedua Yuli.anto45, Lina.cikilin. Baik, itu tadi ketiga sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan hadiah. Selamat kepada tiga sahabat Pramita terpilih dan nanti akan dihubungi oleh admin Pramita melalui direct message atau DM Instagram. Baik dokter, nggak kerasa nih udah 1 jam kita ngobrol asik-asik ya dok ya. Ya, semoga Dan tentu, bermanfaat ya. iya amin. Semoga itu juga bermanfaat untuk sahabat Pramita, saya dan juga dokter yang bisa mungkin refreshing juga ya dok ya. Ya, betul. Oke, dokter mungkin bisa menyampaikan kesimpulan dari materi yang udah dokter paparkan di siang hari ini. Baik ya, tadi seperti saya bilang, autoimun itu terjadi kesilapan dari si antibodi jadi nyerang badannya sendiri. Kemudian lupus itu salah satu jenis penyakit autoimun, bukan bukan satu-satunya penyakit autoimun ya, dia salah satunya aja. Kemudian autoimun itu masih jadi PR di bidang kesehatan, jadi belum ada obatnya, tapi sudah bisa distabilkan.
Nah, pengobatan sejak dini akan memudahkan untuk mencapai remisi. Jadi jangan ragu-ragu untuk berobat ke dokter ya. Kalau setiap kalian mulai merasakan adanya gejala-gejala autoimun seperti yang tadi sudah disebutkan, nah sahabat-sahabat harus segera konsultasikan ke dokter. Kemudian pasien autoimun harus selalu tetap optimis untuk berupaya menjaga pola hidup sehatnya dan melakukan self healing untuk bisa mencapai remisi. Nah, peran orang-orang terdekat nih, saya titip pesan sekali untuk keluarga atau pasangan dari pasien-pasien autoimun harap untuk memperhatikan saudaranya atau ya anak keluarganya itu ya dengan sebaik-baiknya. Dengan memberikan kepedulian, memaklumi kondisi pasien dan juga memotivasinya. Oke, baik. Terima kasih dokter udah menyampaikan kesimpulan yang udah diberikan. Oke, baik sahabat Pramita, terima kasih sudah menyaksikan Healthy Talk kita kali ini. Kami akan hadir kembali di Healthy Talk selanjutnya dengan tema yang gak kalah menarik. Oke, tetap jaga kesehatan. Terima kasih juga atas waktu dan ilmu yang sudah di-share pada siang hari ini. Semoga apa yang dokter sampaikan memberi banyak manfaat untuk sahabat Pramita dimanapun kita berada. Mungkin Dokter Eliza ingin menyampaikan juga sesuatu nih untuk sahabat Pramita. Nah, ya teman-teman, sahabat-sahabat Pramita yang mungkin udah merasakan gejala autoimun, segera konsultasi ya. Jangan takut-takut ya, karena ada beberapa pasien yang suka bilang, aduh dok kalau dikonsultasiin nanti malah ketahuan penyakitnya apa gitu loh. Justru harus ketahuan biar cepat diobati ya. Kemudian untuk sahabat Pramita yang dengan sudah menjadi penyintas autoimun, tetap semangat menuju remisi ya. Oke, baik untuk sahabat Pramita yang udah merasakan nih gejala-gejala autoimun, jangan takut katanya kata dokter. Karena apa? Karena penyakit autoimun itu bukan penyakit yang menular ya dok ya. Iya betul. Oke, jadi jangan khawatir juga, itu juga tidak akan menurunkan kepada anak cucu kita nanti. Oke, baik. Akhir kata saya Aditi Karyani dan Dokter Eliza pamit undur diri. Selamat siang dan juga salam sehat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.